Kosongkan area. Aku Wen Yuking. Sudah kembali. Berhenti. Dari mana datangnya bandit ini? Berani datang ke keluarga Wen dan membuat keributan. Wen Yao Yao. Anak angkat Yang Xiuqin, 21 tahun. Berhenti sekolah di usia 18. Lalu dimanjakan dan hidup mewah. Aku bicara sama kamu. Dada besar otak kecil. Aku... Kamu ini perempuan. Kamu siapa sebenarnya? Aku pemilik rumah ini. Nyonya rumah. Siapa yang berani mengaku sebagai nyonya rumah keluarga Wen? Wen Yu King. Wen Yuking. Yang Xiuqin. Setelah lebih dari 20 tahun, kita bertemu lagi. Kamu masih hidup. Aku ingin bertemu kamu. Aku tidak berani mati, Mama. Mama. Kamu datang untuk membalas dendam ibumu. Pokoknya, bukan untuk merawat kamu. Usir mereka. Siapa yang berani? Gadis kecil, aku? Berani memukul aku. Kamu berani memukul ibuku. Aku bunuh kamu. Mama. Tolong Mama. Gadis kecil, suruh mereka berhenti. Kamu sebaiknya pikir baik-baik. Kalau kamu tampar, apa akibatnya? Mama. Aku tidak rela. Mengapa dia yang datang? Kita yang harus pergi. Sepertinya masih kurang keras. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Mama, tolong aku Mama. Wen Yuking. Villa ini milik ayahmu. Aku istrinya. Kamu tidak punya hak. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa jadi milikmu? Menjadi Nyonya Wen selama lebih dari 20 tahun. Tiba-tiba menjadi seperti anjing terlantar. Takut ya? Tunggu ayahmu kembali. Dia pasti tidak akan membiarkanmu. Saat kalian mengkhianati ibuku dulu, aku sudah tidak punya ayah. Aku Wen Sheng. Juga tidak punya anak perempuan. Seberani kamu, Wen Yuking. Kamu berani memperlakukan ayahmu sendiri seperti ini. Jangan lupa, kamu juga marga Wen. Kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak punya anak perempuan. 20 tahun yang lalu, siapa yang, demi uang, mengorbankan anak perempuannya sendiri, tidak peduli hidup atau mati? 20 tahun yang lalu, kamu masih kecil. Kamu ingat apa? Aku ingat, kamu memaksa merebut posisi direktur istri yang terluka parah dalam kecelakaan. Aku juga ingat kamu, di depan anak perempuan berusia 5 tahun, menarik sendiri selang pernapasan istri. Itu ibumu yang pantas mati. Lalu kalian, lebih pantas mati. Gadis kecil, kau akan tersambar petir. Anak durhaka. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Aku ingin kau, keluarlah dari posisi ketua dewan direksi grup Wen. Aku lebih ingin kau membayar nyawa untuk ibuku. Tidak mungkin. Ini semua adalah bukti bahwa kau dulu memaksa pengacara membuat kontrak pengalihan saham. Lebih lagi, adalah kesaksian bahwa kau memberi pada petugas medis. Jika kau tidak ingin masuk penjara, maka kau harus segera sujud dan mengaku bersalah kepada ibuku. Ibu.
Bye. Ibu, kau lihat kan? Orang yang dulu mengkhianati dan menyakitimu sedang bersujud di sini untukmu. Usir mereka dari keluarga Wen. Putri, aku ini ayahmu. Kau melakukan ini terlalu kejam. Tidak ada untungnya bagi siapapun. Tenang saja. Aku tidak akan berbuat kejam. Karena besok, aku masih ingin kau menyerahkan saham grup kepadaku. Aku tidak mungkin membiarkanmu masuk ke grup. Wen Yuqing, jika kau tidak melepaskanku sekarang, aku jamin, kedepannya aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Kau akan mati mengenaskan. Tentu saja aku tidak akan melepaskanmu. Aku ingin menyiksamu perlahan-lahan. Ingin membuat kalian benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Siapa orang ini? Sombong sekali. Apa yang kau katakan? Keren banget. Gadis kecil dari mana ini? Ini tempat yang bisa kau masuki seenaknya. Aku adalah mantan ketua direksi Putri Hijing, Wen Yuqing. Aku kesini bekerja. Kau bilang ya aja. Sepengetahuanku, Putri Hijing sudah hilang selama 20 tahun. Meskipun kau putri ketua Hi, tidak bisa seenaknya masuk grup. Dia masuk grup. Benar. Grup tidak memelihara pengangguran. Apalagi ketua Wen yang sekarang belum tentu setuju. Dia akan setuju. Aku tidak setuju. Wen Yuqing tidak berhak masuk ke dalam grup. Ayah, katakanlah, mengapa lagi tidak berhak? Karena kau durhaka. Putri, ayah hanya menasihatimu untuk masuk grup dengan kemampuanmu sendiri. Dan kau malah ingin membunuhku. Wen Yuqing itu wanita kecil keterlaluan. Mengusir kita keluar tidak cukup. Malah memaksamu menyerahkan saham di depan umum. Sungguh mimpi di siang bolong. Sekarang dia punya bukti. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Aku curiga bukti di tangannya palsu. Kalau tidak dia sudah melaporkan kita. Lebih baik jangan memprovokasinya dulu. Kalau tidak nama kita hancur. Tidak bisa. Harus ada cara yang sempurna. Tidak perlu buru-buru. Saya punya cara. Ini benar-benar kejahatan besar. Grup Wen. Orang seperti ini tidak boleh masuk. Jika tidak, grup Wen tidak akan bertahan. Ya, saya tidak setuju. Gadis kecil, salahkan dirimu sendiri karena kamu adalah Putri Hijing. Wen Yuqing, kenapa kamu diam saja? Apakah kamu sedang merencanakan sesuatu lagi? Jalan buntu? Apalagi yang bisa dia rencanakan? Waktunya tepat. Cepat. Bisakah kamu memperbaikinya? Iya. Terkena virus. Iya. Itu hacker. Saya akan coba lagi. Sebelum komputer terkena virus, saham perusahaan tiba-tiba turun. Jika tidak segera ditangani, grup akan mengalami kerugian besar. Apa? Bisakah kamu memperbaikinya? Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Saya tidak bisa. Saya hanya tukang reparasi komputer biasa. Saya punya saham di perusahaan ini. Jangan sampai terjadi apa-apa. Bagus, lebih lancar dari yang saya bayangkan. Kalian punya rencana, saya punya cara. Menyerang grup Wen. Mudah sekali. Pasti saingan grup Wen yang melakukannya. Siapa lagi yang bisa melawan hacker? Kita punya grup Wen yang besar ini, tapi tidak ada yang bisa memperbaiki komputer. Tidak ada sama sekali. Ketua direksi juga tidak tahu hal ini akan terjadi. Siapapun yang bisa menyelesaikan krisis ini, kami semua pemegang saham akan menyerahkan 5% saham. 10%. Maka lebih baik biarkan aku mencoba. Ini menyangkut hidup matinya grup Wen. Kamu berani bicara besar. Kamu punya suami dan anak di luar. Wen Zeng tahu tidak? Mengapa kamu pikir kamu bisa? Lalu menurutmu sekarang masih ada pilihan lain? Kamu adalah putri ketua direksi, maka kamu seharusnya lebih membantu. Aku bisa membantu menyelesaikan krisis grup ini. Tapi kamu harus biarkan aku mengelola perusahaan setelah berhasil. tidak mungkin.
Grup ini milikku. Jangan bermimpi mengancamku. Pilih dia atau aku. Kalian sendiri yang memutuskan. Hanya saja, aku ingatkan kalian. Jika terus menunda, Dewa pun tidak bisa menyelamatkan grup Wen. Kalian juga ingin mengkhianatiku. Ketua direksi, dia adalah putrimu. Siapapun di antara kalian yang duduk di posisi ini, itu tetap milik keluarga Wen. Putri mantan ketua direksi memang hebat. Tapi, Kamu hanya memegang 10% saham grup. Sama sekali tidak berhak mengelola grup. Kalian ingin membuang jembatan setelah menyeberang. baiklah, kami akan mengatur posisi untuk memperbaiki komputer, sehingga kamu bisa memanfaatkan keahlianmu. Wen Zheng, Yang Xiuqin. Jangan terlalu senang dulu. Wanita yang hanya pantas memperbaiki komputer. Berani mengancam saya. Apa yang kamu tahu? Semuanya. Wanita kecil, aku peringatkan kamu. Jangan gunakan ini untuk mengancamku. Aku pasti akan menyatukan keluarga kalian bertiga. Apa maksudmu? Wanita kecil, kamu berani menabrakku. Pasti tidak ada bukti yang cukup. Kalau tidak, dia pasti sudah memberitahu Wen Zheng sekarang. Lalu apa sebenarnya yang dia inginkan? Ibu, dia hanya ingin merebut kembali grup Wen. Omong kosong, aku tahu rencananya. Maksudku selain itu. Apalagi yang dia inginkan? Ibu, apapun yang dia inginkan. Kenapa kita tidak menyingkirkannya saja? Kamu harus menyelesaikan ini untukku. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku yang tidak berguna. Ibu, tenang saja. Putrimu tidak akan mengecewakanmu. Mau mencoba? Wanita selain aku? Benar-benar cantik. Tapi tidak tahu bagaimana rasanya. Pergi. Wanita kecil. Kenapa bangun begitu cepat? Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Bukannya katanya seekor harimau. Kenapa? Masih seekor kelinci kecil. Aku suka kelinci kecil. Lepaskan aku. Tolong. Tidak ada gunanya kamu berteriak. Hari ini aku harus mendapatkanmu. Siapa yang mengirimmu? Itu tidak penting. Yang penting adalah, hari ini aku harus menikmati dirimu. Aku akan menelepon polisi. Kenapa panik? Ibu. Wen Yuqing. Wen Yuqing, dia membunuh seseorang. Kita harus melaporkannya ke polisi. Jangan lapor polisi. Kenapa? Dia akan mau buat pesta untuk dirinya sendiri. Kalau video ini dibuka di pesta, menurutmu dia bakal gimana? Cantik banget. Ini baru yang namanya putri keluarga Wen. Tanya debalik kali ini. Sangat mencolok. Bahkan ayahnya sendiri, dia usir dari villa keluarga Wen. Itu juga karena ayahnya salah duluan. Anaknya hilang lebih dari 20 tahun. Nggak pernah dia peduli. Aku dengar, ayahnya cuma ayah tiri.
Pantas saja ayahnya begitu dingin. Kali ini aku berpihak pada Nona Wen Yuking. Apapun yang dia lakukan, aku dukung. Kamu harus bisa memanfaatkan ini. Aku dengar putra sulung keluarga BI masih menunggunya. Dia itu apa sih? Healing kuma anjing liar. Nyari tempat tinggal doang. Nggak kayak Yao kita. Punya aura kaya sejak lahir. Bukan siapa yang keras mulut yang menang. Anak haram selingkuhan. Nggak akan bisa ngalahin putri asli. Yao, terima kasih sudah datang ke pestaku. Wen Yuking, kamu pembunuh. Hari ini kamu mati. Yao, kenapa kamu mukul aku? Masa sih? Aku nggak bohong. Apakah kamu marah? Marah karena aku usir kalian dari keluarga Wen. Waktu itu aku juga terpaksa. Diam kamu. Kamu tahu yang aku maksud bukan itu. Kamu pembunuh. Aku akan membunuhmu hari ini. Yao, jangan pukul aku. Besok aku akan mengembalikanmu ke keluarga Wen. Siapa yang mau kembali ke keluarga yang hancur itu? Wanita ini, bukannya sangat hebat. Kamu pura-pura apa? Aku tidak pura-pura. Aku sungguh-sungguh. Aku mohon padamu. Kamu mohon pada ayahku dan ibumu. Bisakah mereka menerimaku? Asalkan mereka bisa menerimaku, aku akan melakukan apa saja. Dia sangat kasihan. Membiarkan anak haram menganiaya seperti ini. Bangun. Ayo, kamu beritahu semua orang. Kamu katakan pada semua orang. Mengapa kamu membunuhnya? Aku membunuh siapa? Pacar aku, Zheng Haoze, Mengapa aku harus membunuh pacarmu? karena dia ingin memperkosa kamu. Jadi kamu membunuhnya. Yao, kamu tahu tidak? Kamu sedang mengatakan apa? Tentu saja aku tahu apa yang aku katakan. Wanita ini, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Hanya karena dia ingin tidur dengan kamu. Kamu membunuhnya. Tidak, aku tidak membunuhnya. Aku melihatnya sendiri. Kamu tidak bisa membantah. Hanya berdasarkan perkataanmu, menjatuhkan hukuman pada seseorang. Terlalu gegabah. Aku punya bukti. Kalau ada bukti tunjukkan. Tanpa bukti menuduh kakak sendiri. Entah apa itu. Ada urusan apa denganmu? Yao, cepat tunjukkan buktinya. Biarkan dia masuk penjara. Wen Yuking, saya ingat kamu adalah saudari sendiri. Ingin membuatmu mengaku sendiri. Jika saya menunjukkan buktinya, maka kamu akan mendapat hukuman lebih berat. Yang bersih akan terbukti bersih. Saya tidak melakukannya. Saya tidak takut. Bye. Yao, di mana buktinya? Tidak mungkin. Saya jelas-jelas sudah mengunduhnya ke ponsel. Kenapa tidak ada? Sudah bilang kamu menuduh. Kamu masih tidak mengaku. Many orang lain membunuh. Juga melanggar hukum. Diam kamu. Saya punya bukti. Hello, kirimkan lagi video kemarin ke saya. Apa? Tidak ada. Kamu ngapain aja? Kamu bego ya? Kamu yang mengutak-atiknya ya? Aku cekik kamu. Berhenti. Tuan muda keluarga Bai Muzai. Gui. Kamu gimana? Yao. Lepaskan aku gui. Sudah tidak apa-apa. Lepaskan aku gui. Sudah tidak apa-apa. Kamu pacarnya kan? Nona Wen. Barusan Yao yang salah. Jangan salahkan dia. Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia begitu saat melihatmu? Yao. Sebenarnya dia menderita gangguan jiwa tipe halusinasi. Omong kosong belaka. Apa dia sudah disuap? Dia terlalu mencintaiku. Jadi sering mengira, aku sudah dibunuh. Bukankah kamu sudah mati? Aku melihatmu mati dengan mataku sendiri. Bukankah kamu sudah mati? Aku tidak mati. Kamu salah lihat. Tidak, kamu sudah mati. Lihat baik-baik. Aku pacarmu. Pacarmu yang masih hidup. Hidup. Pacarmu yang hidup. Lihatlah, pacarku masih hidup. Memang ada yang tidak beres. Orang ini ternyata masih hidup. Kamu masih hidup. Nona Wen, kita bertemu lagi. Itu kamu.
Ya aku. Kamu membuatku kaget. Kamu ngapain? Nona Wen, aku baru saja menemanimu bermain. Permainan pembunuh. Kamu begitu cepat. Berubah sikap. Aku sakit di sini. Aku sudah bilang, aku akan transfer uang ke kamu. Kenapa buru-buru? Hari ini aku merindukanmu. Hari itu, aku hampir tidak bisa menahan diri. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu mati dengan cara yang buruk. Aku suka banget sama kamu yang kayak gini. Kamu beda sama Wen Riao itu. Gini aja deh. Uang sisanya gak usah dibayar. Kamu temenin aku tidur malam ini. Kita bersin semuanya. Gimana? Jahat. Kamu gak pantas ngajuin syarat ke aku. Jangan sok enak deh. Aku kasih tahu ya. Kalau hari ini kamu bikin aku marah, aku bakal ngungkapin sandiwara kita ke publik. Nanti, lihat aja kamu gimana. Kamu ancam aku. Terus kenapa? Hari ini aku bakal tunjukin. Apa itu pesona yang menakjubkan. Berani kamu. MU The Ganteng, terima kasih udah bantu ngadain pesta. Seru banget. Sama-sama. Aku selalu siap. Dari omonganmu, kamu udah nungguin aku ya? BMUJ, kalau kamu masih ngambek, aku gak suka lagi sama kamu. Bapakku bilang, kamu itu anaknya keluarga Wen. Aku cuma orang biasa. Aku gak pantas buat kamu suka. Sekarang aku pantas buat kamu gak? Oh iya, kamu mau ngapain sama Zheng Haoze? Dia. Lepasin aja. Beneran? Kamu ini beneran kejam ya? Jujur aja. Aku beneran pengen bunuh dia. Bunuh orang itu melanggar hukum. Kamu taat hukum bukan berarti orang lain juga taat hukum. Aku tidak akan melepaskan mereka. Kalian sudah berdiam diri selama 30 menit. Tidak capek. Kalian tidak merasa kekanak-kanakan. Sebenarnya, aku sudah tahu maksud kalian. Kamu tahu. Ya, kamu benar-benar menganggapku sebagai teman. Bagaimana dengan kalian? Kalian semua benar-benar ingin melindungiku, benar? Tapi, sekarang, aku sudah kuat. Tidak perlu kalian lindungi. Kamu butuh. Aku tidak butuh. Sekarang setiap masalah yang aku hadapi, aku bisa selesaikan sendiri. Hati-hati. Sudah kubilang, tidak perlu kamu lindungi aku. Tapi aku butuh bantuan kalian. Aku datang melindungimu. Terima kasih, ayo. Kamu masih butuh kami. Tentu saja butuh. Bertarung. Yang paling ditakuti adalah kurangnya orang. Satu orang lagi, satu kesempatan lagi untuk menang. Kamu sudah bilang begitu, maka aku akan tinggal untuk melindungimu. Kamu selain bisa memutar pergelangan tangan, bisa bertarung. Bertarung. Mungkin tidak sebaik mereka. Kalau begitu, maka aku akan mengurangi komisimu setengah. Aku masih punya komisi. Komisiku lebih tinggi darimu. Kenapa? Kamu masih merasa kurang? Tidak kurang. Aku hanya terkejut. Aku masih punya komisi. Siapa yang tidak? Karena saya sudah membayar komisi kalian berdua. Kalian harus serius. Sudah waktunya. Mereka seharusnya sudah datang. Apakah kamu yakin malam ini? Hampir pasti. Mengapa? Dia tidak sabar. Mobil tadi malam adalah bukti terbaik. Yang Siukin. Seharusnya bukan hanya dia.
Kenapa hanya kalian yang datang? Kami sudah cukup. Siapa yang mengirim kalian? Wen Zheng atau yang Xiu Qin? Setelah kamu mati, kamu akan tahu. Tangkap hidup-hidup. Aduh, Saya sudah mengambil komisi. mereka tidak mudah ditangani. Kak Zishuan, Lari cepat. Kak MUJ, Kamu ternyata bisa kungfu. kamu terluka. Saya akan membalut lukamu lagi. Saya dokter saya yang pergi. Apakah kamu merasa saya tidak berguna? Kamu seperti pahlawan. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Benar. Kamu sangat berani. Kalau begitu, bisakah komisi ditambah? Oh, maksud saya mungkin tidak sehebat mereka dalam bertarung. Tapi saya melindungimu dengan nyawa saya. Terima kasih. Kak MUZ. Kamu hanya terluka di jari. Tidak akan mati. Yu King. Kamu bilang tadi ada satu kelompok yang kurang. Apa maksudnya? Kamu adalah orang itu yang membantu kejahatan di rumah sakit tahun itu. Benar, Aku adalah ayahmu. Orangnya Wen Zheng. kamu bohong. Kamu selalu orangnya yang Xiu Qin. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena Wen Yao Yao. Apalagi yang kamu tahu? Aku juga tahu, Wen Yao Yao bukan anak yang dilahirkan oleh Yang Xiu Qin untukmu. Apa yang terjadi? Maksudmu, dia dan Yang Xiu Qin menipu Wen Zheng. Jadi Wen Yao bukan anaknya. Lalu siapa? Itu Wen Yao Yao. Atau bisa dikatakan bukan anak perempuan Yang Xiu Qin, tapi beberapa orang menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Bahkan membuat anak kandungnya sendiri hidup dalam kemewahan, tidak peduli, membantu kejahatan, melakukan perbuatan keji. Diam. Jangan ngomong sembarangan di sini. Hari ini aku jatuh ke tanganmu. Bunuh atau potong. Si kamu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku ingin kamu membantu aku membuktikan Wen Zheng dan Yang Xiu Qin. Bukankah sudah ada buktinya? Bukti-bukti itu belum cukup untuk menghukum. Hah, pantas saja kamu tidak bertindak. Ternyata kami terlalu khawatir. Dibodohi oleh gadis kecil sepertimu. Asalkan kamu mau menyerahkan diri, bersaksi di pengadilan, aku bisa mengajukan ke pengadilan agar kamu dihukum lebih ringan. Kalau tidak, seumur hidupmu, jangan berpikir bisa keluar dari penjara. Sejak aku berani melakukan kejahatan, aku tidak pernah takut. Apakah kamu tidak membenci Yang Xiu Qin, drama yang telah menyiksamu selama bertahun-tahun? Maka aku akan memberimu kesempatan lagi untuk berhadapan langsung dengan Yang Xiu Qin, kemudian buat keputusan. Maka aku benar-benar harus berterima kasih kepada kamu atas kesempatan ini. Jangan ada yang mendekat. Minggir. Sampah? Untuk apa membawanya ke sini? Mengapa tidak langsung membunuhnya? Dia punya pertanyaan untukmu. Apa? Apakah Yao Yao anak kandungku? Tidak masuk akal. Mengapa kamu menanyakan ini? Jawab aku. Apakah Yao Yao anak kandungku? Siapa yang mengizinkanmu berbicara keras? Padaku? Aku hanya ingin tahu kebenaran. Dia? Tentu saja anakmu. Dia berbohong. D. Wen Yao Yao adalah anak yang dia pungut. Gadis kecil, kamu diam. Pirayahu aku. Apakah Yao Yao anakku? Wang Kai, kamu gila. Pirayahu aku. Lepaskan. Dia bukan anak kandung kita. Kamu lepaskan. Aku akan memberitahumu. Pantas saja kamu dimanfaatkan. Kamu lelaki, Akui bahwa kamu memanfaatkanku. apa masalahnya memanfaatkanmu? Seperti sampah sepertimu. Pantas saja dimanfaatkan. Mandi. Kalau tidak, kamu bahkan lebih buruk dari sampah. Wen Yao Yao. Kalau soal dia, tentu saja dia bukan anakmu. Mandi. Bagaimana mungkin aku membiarkan sampah sepertimu mencemari? Melihatmu saja sudah membuatku mual. Wang Kai. Dia sudah menipumu selama ini. Dia memanfaatkanmu. Kalau kamu mengaku dengan jujur, maka dia bisa dihukum. Maka kamu bisa membalas dendam padanya. Wang Kai, kamu tidak akan mengkhianatiku kan? Wang Kai, jangan bodoh.
Kalau kamu tidak bertindak sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Wang Kai, kamu pernah bilang, kamu benar-benar mencintaiku. Kalau begitu, kamu harus tahu, cinta itu tidak mengharapkan balasan. Dan coba pikirkan. Selama ini, aku sudah cukup baik padamu. Tapi sekarang sudah begini. Satu orang yang menderita, lebih baik daripada dua orang yang menderita. Bukan begitu. Wang Kai, sadar sedikit. Kalau kamu membantu membuktikan Yang Xiuqin, dulu dia yang menyuruh Wen Zheng membunuh ibuku, aku bisa tidak menuntutmu. Wang Kai, Yao Yao meskipun bukan anak kandung kita, tapi kamu sudah membesarkannya selama 21 tahun. Itu sama saja seperti anak kandung. Kalau aku juga kena masalah, Yao Yao benar-benar menjadi yatim piatu. Wang Kai, Wen Yuqing, meskipun Yaya tidak mengerti dan pernah menjebakmu, tapi dia, jika mungkin, bisakah beri dia sedikit belas kasihan? Tidak mungkin. Orang yang menyakitiku, aku tidak akan melepaskan satu pun. Terutama dia. Wang Kai, kamu akan membayar untuk keputusan salah hari ini. Wen Yuqing, kamu lihat kan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Pasti ada orang yang mengambil semua kesalahan untukku. Kamu mengaku, saat itu kamu yang menyuruh Wen Zheng mencabut alat bantu napas ibuku, benar kan? Kamu terlalu menganggapku tinggi. Aku tidak punya kemampuan itu. Menyuruh ayahmu. Dia itu hanya berpura-pura bodoh, licik sekali. Apalagi yang dia lakukan? Gadis kecil, seharusnya aku yang menginterogasimu. Kamu ingin tahu apa? Tentang anakku, bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku yang menyelidiki. Tapi, aku memang pernah bertemu dengannya. Dia memang sangat merepotkan. Gak heran, kamu jadi gila-gilaan mencari uang. Apalagi yang kamu tahu? Apa saja? Aku tahu. Gadis kecil, terlalu banyak yang kamu tahu. Hanya mati. Ternyata, suamimu dan anakmu adalah kelemahanmu. Setiap kali mereka disebut, kamu tidak bisa tenang. Sekarang, aku memang tidak seharusnya marah. Kamu ada di tanganku. Apalagi yang harus aku takutkan? Sekarang, aku akan mengantarmu. Tunggu. Aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu banyak sekali urusan? Orang mau mati. Untuk apa tahu banyak-banyak? Kecelakaan ibuku. Apa itu ulah manusia atau kecelakaan? Kalau begitu turun saja. Tanya ibumu. Sakit. Lepaskan. Ah. Yang Xiuqin, apa si wanita gila itu melakukan sesuatu padamu? Seharusnya aku ikut denganmu. Apakah Wang Kai sudah menyerahkan diri? Sudah. Tapi dia hanya mengakui kejahatan tadi malam. Peristiwa tahun itu tidak disebut-sebut. Aku menyesali ibuku. Jangan putus asa, mereka tidak bisa lari. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Oh ya, bukti yang kamu pegang sekarang. Cukup untuk menjatuhkan hukuman pada mereka. Kenapa masih menunda? Bukti-bukti itu jauh dari cukup. Aku mau mereka masuk dan tidak keluar. Yang paling penting, aku rasa kecelakaan ibuku. Bukan kecelakaan. Kamu bisa menggunakan mencari petunjuk. Aku memang pernah mencoba menerobos ke departemen terkait untuk mengambil data. Tapi firewall di sana terlalu ketat. Kalau aku memaksa masuk, aku akan ketahuan. Itu melanggar hukum. Jadi, kamu selalu mencoba membuat Yang Xiuqin mengakui kejahatannya sendiri. Sayangnya, dia hanya terlihat gila dan ekstrim. Sepertinya, kita harus mendorongnya lagi. Bagaimana kamu mau mendorongnya? Butuh satu orang. Wen Yao, kamu mau apa? Bunuh kamu. Wen Yao. Perseteruan kita belum sampai ke tahap kamu mati aku mati. Kenapa kamu mau bunuh aku? Salah. Kamu mati. Aku masih tidak bisa melupakan dendam. Apa yang salah yang aku lakukan sampai kamu begitu membenciku? Kamu masih berpura-pura. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku tidak bisa pulang ke rumah? Sekarang mereka
Mira Casimio Mangra. Aku ini orang gila. Semua mengira aku ini orang gila. Awalnya aku dikelilingi banyak orang, putri bangsawan. Semua karena kamu. Kamu ini perempuan kecil. Kamu tidak akan membiarkan aku tenang. Aku juga akan menghancurkanmu. Kalian berdua. Hari ini kalau tidak main sampai mati dia, aku akan bunuh kalian berdua. Lepaskan aku. Ya, seperti itu. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu hancur. Selesai. Sepertinya kali ini keterlaluan. Wen Yao Yao. Kamu salah membenci orang. Berhenti. Apa maksudmu? Orang yang paling pantas kamu benci. Seharusnya Yang Xiuqin. Kamu ngomong sembarangan. Bagaimana mungkin aku membenci ibuku sendiri? Tidakkah kamu merasa aneh? Kamu mengalami ketidakadilan yang besar. Dia malah mengabaikanmu, membiarkanmu mati begitu saja. Apakah itu reaksi seorang ibu? Ibuku hanya. Dia bukan ibumu kandung. Kamu ngomong sembarangan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya padanya. Tapi sekarang, bagi dia, kamu sudah tidak ada gunanya. Dia tidak akan peduli padamu. Tidak. Aku akan telepon ayahku. Aku akan telepon ayahku. Wen Zheng dari awal sampai akhir tidak pernah peduli padamu. Mungkin saja dia sudah tahu kebenarannya. Aku percaya, aku tidak percaya. Aku beritahu kamu. Karena kamu. Mereka sekarang mengabaikanku. Hanya karena aku membuat mereka malu. Ya. Aku hanya perlu membunuhmu. Mereka akan tetap peduli padaku. Mereka akan menyayangiku. Orang tuaku menyayangiku. Kalau tebakanku tidak salah, penculikan kali ini pasti ide Yang Xiuqin ya. Bagaimana kamu tahu? Kamu selalu tahu. Yang Xiuqin selalu memanfaatkanmu. Aku tidak percaya. Kamu iri padaku. Kamu ingin memecah belah hubunganku dengan orang tuaku. Benar kan? Jangan harap. Lanjutkan. Sadar dong. Hanya dengan hubungan kalian perlu aku memecah belah. Kalau berani bicara buruk tentang orang tuaku lagi, aku bunuh kamu. Mereka sudah tidak mau kamu. Tidak. Mereka hanya tidak peduli padaku sekarang. Mereka hanya sedikit marah padaku. Jangan membohongi diri sendiri. Mereka meninggalkanmu. Seperti dulu ingin membunuhku. Dingin dan kejam. Yang kamu butuhkan sekarang adalah mencari jalan keluar sendiri. Tidak mungkin. Mereka tidak akan meninggalkanku. Mereka. Aku tidak punya sandaran lagi. Sekarang kamu bisa mengandalku. Aku bisa memberimu kemewahan. Mereka ingin memanfaatkanmu, sedangkan aku benar-benar membutuhkanmu. Kamu sengaja diculik olehku. Yang Xiuqin mana? Segera datang. Kamu sebaiknya cepat memutuskan. Dengan tubuh kalian yang begini, urusan belum selesai, sudah capek sendiri. Wen Yao Yao, jangan sampai kamu mengecewakanku. Wen Yuqing ini. Kenapa dia seberuntung itu? Kamu ini terlalu gegabah. Kalau Wang Kai dan Wen Yao Yao mengkhianatimu, maka kamulah dalangnya. Bisa ditangkap dan dihukum. Mereka tidak berani mengkhianatiku. Jangan terlalu percaya diri. Ini bukan percaya diri. Ini penilaianku. Kalau kamu begitu yakin, lalu kenapa sekarang panik? Aku takut kalau-kalau Wen Yuqing berhasil menguasai grup. Nanti, kita akan susah merebutnya kembali. Itu akan sulit. Dia saja mau merebut kembali grup. Lucu. Aku cuma bilang kalau-kalau. Wen Yuqing itu. Sekarang dia kembali. Dia pasti ingin membalas dendam untuk ibunya yang sudah meninggal. Kalau dia benar-benar punya bukti lengkap, maka kamu akan dalam masalah. Aku khawatir padamu. Aduh, sudah 20 tahun. Apa yang bisa dia temukan?
Hanya dengan beberapa perjanjian yang kuberikan pada petugas medis untuk tutup mulut. Aku bisa bilang, itu bukti palsu. Lanjutlah. Catatan transfer pun sudah tidak ada. Sekarang kamu bicara begitu yakin. Padahal dulu, kamu bahkan bersujud pada ibunya. Sampai aku juga ikut bersujud beberapa kali. Aduh. Situasi itu. Bagaimana saya bisa berpikir begitu banyak? Aku tidak peduli. Aku benar-benar takut sekarang. Jika kau punya 3 panjang 2 pendek, bagaimana dengan anak kita? Tidak sebagus Anda mengambil saham grup. Transfer ke saya. Dia benar. Gadis, beraninya kau datang. Saya baru saja mendengar Anda harus mentransfer saham. Aku akan membagi properti. Kau bukan Wen Zheng, putri kandung. Atas dasar apa bagimu? Jangan lupa. Kelompok Wen, ibuku yang menciptakan. Jika bukan karena ambisi serigala Anda, aku dari kelompok Wen. Pewaris sejati. Ibumu sudah mati. Selain itu, kelompok ini bermarga Wen. Tentu saja aku Wen Zheng. Seperti yang kau katakan, nama saya Wen. Tapi aku mewarisi warisan dari Wen Zheng tidak terlalu banyak. Putri ini sudah tua. Bagaimanapun kita harus menikah. Putri yang sudah menikah adalah air yang tumpah. Cepat atau lambat. Dengan Wen, tidak ada lagi. Bagaimana Anda yakin? Yang Xiuqin memiliki anak dalam perut. Dia bernama Wen. Apa maksudmu? Gadis, apa yang kau katakan? Aduh sakit. Aduh, marah. Omong kosong. Lepaskan aku sekarang. Aku ngomong sembarangan. Kalau tidak, aku akan bawa buktinya untukmu. Pergi dengan buktimu itu. Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan telepon polisi sekarang. Bilang kamu masuk rumah tanpa izin. Baik, kalau begitu telepon saja polisi. Aku tunggu. Kamu... Kenapa tidak telepon polisi? Kalau begitu aku mulai cari masalah. Ketua Wen, apa kamu tidak pernah meragukan pacarmu? Diam kamu. Sudah cukup. Hati-hati dengan bayi di perutmu. Wah, Apa ini? wah. Kamu hamil apa sih? Yang Xiuqin. Kamu ngapain sih? Suamiku? Dengarkan penjelasanku. Kamu memang perlu. Jelaskan dengan baik padaku. Aku... Kalau tidak, aku yang jelaskan untukmu. Semua ini gara-gara kamu. Yang Xiuqin. Suamiku, aku tahu hamil palsu. Itu salahku. Tapi karena aku takut kehilanganmu. Kita sudah menikah bertahun-tahun, tapi belum punya anak. Aku sangat khawatir. Kamu khawatir apa? Selama ini, aku sudah kasih kamu banyak saham. Kamu masih mau apa? Dia mau semua harta keluarga Wen dan mengusirmu keluar. Karena dia punya pria lain. Apa yang dia katakan itu benar? Tidak bukan. Suami percayalah padaku. Semua ini dia yang mengada-ada. Untuk merusak hubungan kita. Aku benar-benar tidak. Aku setia sepenuh hati. Di sini aku punya catatan transfermu. Setiap transaksi ada catatan waktu yang rinci. Kemana kesetiaanmu? Yang Xiuqin. Kamu ngapain di sini? Suami. Dengarkan aku, semua ini palsu. Percayalah padaku. Semua ini orang ini yang mengada-ada untuk menipumu. Suami, Maka kamu harus membuktikan. Kichelazimyo. aku Dia tidak bisa membuktikan. Kamu mau merobeknya. Aku punya banyak. Yang Xiuqin. Siapa pria ini? Dia di mana? Kalian bersama diam-diam dariku. Sudah berapa lama? Suami, tidak ada pria lain. Aku hanya punya kamu. Suami, aku benar-benar tidak punya pria lain. Semua ini orang ini. Dia yang menjerumuskanku. Suami percayalah padaku. Benar-benar tidak. Catatan transfer itu palsu. Lalu anak baikmu juga palsu. Ebyo, langsung transfer uang padaku. Selesai. Masa aku harus datang ke sini? Gangguin waktu main game. Mereka berdua. Anak siapa ini?
Cepetan pergi. Ngomong mama sembarangan. Mama, kamu sakit ya? Bukan kamu yang suruh aku datang. Ambil uang kan? Diam kamu. Ah, Yang Siukin. Anakmu udah gede gini. Kamu masih mau ngomong apa? Kamu itu yang marga Wen. Si tua itu ya. Masih berani mukulin mama aku. Oke deh. Hari ini aku sekalian mukulin kamu. Mukulin aku. Kamu. Kamu berani mukulin aku. Aku mukulin kamu kenapa? Mama aku udah nemenin kamu tidur. Selama ini. Nggak bisa kasih lebih banyak ya. Bikin teman-teman aku. Ngetawain aku miskin. Next kali kasih lebih banyak. Kalau nggak mama aku, nggak bisa angkat muka di depan papa aku. diam kamu. Mama, kamu nggak berani ngomong. Aku nggak boleh ngomong. Kalau kamu nggak bisa dapetin uang buat pulang. Papa aku beko panik kamu. Sudah. Nggak usah ngomong lagi. Wen Zheng, kamu nggak mau ngomong apa-apa. Dulu. Mama aku nggak peduli kamu nggak punya uang nikah sama kamu. Biar kamu nggak malu, gantiin nama aku jadi Wen dan bikin grup Wen. Bagaimana denganmu? Bagaimana kamu membalas kebaikannya? Mencari kekasih gelap, merebut kekuasaan, membunuh. Kamu dulu, apakah juga seperti ini? Mencabut ventilator ibuku, benar kan? Benar. Ternyata membunuh, cukup mudah. Kamu mau bilang apa? Saham grup. Kembalikan padamu. Kamu lepaskan aku. Aku akan pertimbangkan. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku akan membuatmu terus seperti sekarang ini, tanpa kualitas, tanpa martabat. Sampai mati. Ada satu hal. Kamu perlu tahu. Apa itu? Kecelakaan ibumu dulu. Itu. Kecelakaan ibuku, bukan kecelakaan kan? Bukan. Kamu yang melakukannya. Bukan kamu yang melakukannya. Yang Siukin yang melakukannya, benar kan? Bicara dong. Nona Wen, bukan karena kamu marga Wen, kamu punya hak menduduki posisi ini. Benar, Semua pemegang saham di sini. mempunyai lebih banyak saham daripada kamu, lebih berpengalaman, dan lebih punya hak suara. Jangan bahas ini dulu. Selain bisa memperbaiki komputer, apalagi yang bisa kamu lakukan? Setidaknya, harus ada prestasi yang bisa membuat kami percaya. Iya, Posisi ketua dewan, bukan sembarang orang bisa duduk di sana. Lebih baik, kita tunggu. Ketua Wen kembali. Saya setuju. Ketua Wen, Hanya sedang sakit parah sementara. Setelah dia keluar dari rumah sakit, masih bisa terus melayani grup Wen. iya, Hanya Ketua Wen yang bisa memimpin kita semua untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kalau diganti yang tidak berpengalaman, grup Wen. bakal hancur. Kami lebih percaya Ketua Wen. Lebih baik kita tunggu dia kembali. Lihat, kami semua menentangmu menjadi ketua dewan. Hal ini, kau tidak keberatan kan? Tidak. Saya keberatan. Keberatan buat apa? Nggak ada yang dukung kamu. Pertama, ayah saya Wen Zheng sudah memindahkan semua sahamnya ke nama saya. Di sini, saham yang saya pegang adalah yang tertinggi. Kedua, jangan lupa,
Saya yang cuma bisa memperbaiki komputer ini bisa menyelesaikan krisis perusahaan. Begitu juga bisa menghancurkan. Kamu mengancam kami. Ini bukan ancaman, tapi peringatan. Kamu belum tentu punya kemampuan itu. Mungkin waktu itu kamu hanya kebetulan saja. Kalau kamu tidak percaya, mari kita coba saja. Kamu benar-benar berani melakukannya. Kamu sedang melanggar hukum. Aduh, saya hanya bicara saja. Perusahaan ini bagaimanapun juga didirikan oleh ibu saya. Meskipun sekarang sudah berubah sifatnya, tapi perusahaan ini bagi saya memiliki perasaan khusus. Bagaimana mungkin saya tega menghancurkannya? Kamu mau melakukan apa? Jangan bertele-tele. Berikan saya 2 bulan. Saya akan meningkatkan keuntungan grup sebesar 10%. Kami semua tidak mengakui kamu. Lebih baik kamu segera pulang. Perbaiki komputer saja. Kamu sangat takut saya masuk ke grup. Mungkin takut saya memengaruhi kepentingan pribadi kamu. Wen Yu King, jangan terlalu langkang. Kalau bukan karena kamu Margawen, kamu pikir kami akan sabar sampai sekarang? Kalimat itu seharusnya saya yang ucapkan. Kalau bukan karena kamu adalah orang lama di perusahaan dengan karakter burukmu, saya juga tidak akan mentolerir kamu. Kamu mau menyerang secara pribadi. Saya hanya menyampaikan fakta. Kamu sedang apa? Kami tidak punya waktu untuk ikut-ikutan denganmu. Wah, ada konten baru lagi. Kemarin pukul 23.15, kamu dan ketua grup Chende, Wang, menginap di Hotel Hong Chen, kamar 502, dan juga para eksekutif tinggi Lanning Group, putri dari Li Shui Group, dan juga pembagian keuntungan perusahaan setiap tahun. Diam. Omong kosong. Apa kau berbicara sembarangan? Kalian akan segera tahu. Kau tunggu saya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Wen Yu King. Apa kau akan mengandalkan cara-cara rendahan seperti ini untuk memaksa kami memilihmu sebagai ketua dewan? Jika kau melakukan ini, tentu sulit untuk meyakinkan semua orang. Aku tidak sedang memaksa siapapun, meski aku bisa dengan mudah mengetahui rahasia setiap dari kalian. Tapi aku sudah bilang, aku butuh waktu 2 bulan. Jika kau tidak mampu mencapainya, bagaimana jika menyebabkan kerugian bagi grup? Apa yang harus dilakukan? Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Selamat, berhasil menjadi ketua Dewan Wen Group. Terima kasih banyak, KMUJ. Namun, ini hanya sementara. Tapi kita harus memastikan dulu, Yu King dalam kondisi sehat. Sop iga yang kau suka, secara pribadi dibuat oleh Bibi Song untukmu. Obat sakit kepala, secara pribadi diracik oleh kakak Zishuan untukmu. Lebih praktis daripada sekadar melihat-lihat. Terima kasih banyak, Kak Zishuan. Kesehatanmu pulih. Itu adalah cara terbaik untuk menunjukkan rasa terima Apa kau kasihmu. dokter? Apa-apaan racik obat sembarangan untuk Yu King? Kebetulan aku adalah dokter. Yu King, kau sudah mengurung Yang Xiuqin selama berhari-hari. Mau diapain nih? Masih terlalu awal. Aku mau nunggu dia benar-benar gak bisa bangkit lagi. Terus mau ngapain? Sebentar lagi, kalian bakal tahu. Oke. Yang Xiuqin kabur. Kayaknya kamu sengaja ya. Tebak aja. Dasar perempuan jahat. Masih berani balik ya? Bilang, lagi ngapain aja? Telepon gak diangkat. Berani-beraninya blokir aku. Aku juga terpaksa. Terpaksa. Terpaksa terus blokir aku. Hah? Kamu tahu gak? Aku sama anak kamu berapa hari gak makan kenyang. Iya dong Bu. Uang yang kamu bawa pulang sekarang, makin dikit aja. Sampai buat beli skin game aja gak ada duit. Orang-orang pada ngetawain aku. Denger tuh. Hah? Gak bisa bawa uang pulang. Buat apa aku punya kamu? Nak, tolongin ibu dong. Aduh, jangan ganggu aku nolong teman. Wen Yu King. Salah kamu semua. Wen Yu King, dasar kamu ini. Kalau gak bisa bunuh kamu, aku bakal ambil cowok yang paling kamu sayang. Biar kamu menderita. Halo? Yao Yao, ibu kangen sama kamu. Bisa datang nengok ibu gak? Ibu. Ibu gak marah sama aku ya? Ibu nanya dulu.
Kamu benci Wen Yuking kan? Tentu saja aku benci dia. Kalau bukan karena dia, keluarga kita nggak mungkin berantakan seperti ini. Betul. Kedepannya musuh kita bersama. Hanya Wen Yuking. Mama, kamu mau ngapain? Aku pasti bantu. Oke. Kamu tebakannya benar. Dia ternyata cuma mau manfaatin aku. Kamu akhirnya ngerti juga. Aku bisa kerja sama sama kamu. Yang aku mau bukan kerja sama. Tapi kamu nurut sama aku. Wen Yuking. Jangan keterlaluan. Aku lagi kasih kamu kesempatan. Aku nggak butuh. Kamu nggak mau uang lagi. Kamu mau aku ngapain? Aku mau. Kamu nurut sama yang Siukin. Apa? Mama, kenapa kamu mukul aku lagi? Kenapa kamu sama Wen Yuking? Aku cuma mau bantu Mama. Bantu Mama cari info. Kamu cari info apa? Aku dengar Wen Yuking lagi nyari pelaku kecelakaan mamanya. Aku khawatir. Kamu khawatir apa? Aku khawatir. Kalau Mama yang suruh. Aku peringatin kamu. Jangan sembarangan nebak. Nanti aku kasih kamu tahu rasa. Mama, aku nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma. Diam. Kecelakaan itu cuma kecelakaan. Nggak ada yang nyuruh. Mama. Kenapa Mama yakin banget? Apakah kamu tahu sesuatu? Jangan tanya yang tidak perlu. Aku menyuruhmu untuk menggoda tuan muda Bei Muz. Berapa persen kemungkinan berhasilnya? Ibu. Bei Muz sudah membenciku sejak awal. Apalagi dia tahu apa yang kulakukan pada Wen Yuking. Dia tahu semuanya. Jadi aku tidak bisa menjamin. Sampah? Tidak ada satu hal pun yang bisa kau lakukan dengan benar. Ibu, aku pasti akan berusaha keras. Percayalah padaku, jika kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga Bei, maka di masa depan, kita tidak akan kekurangan Maken dan Pak. Tapi Bu, banyak keluarga lain yang lebih baik daripada keluarga Bi. Mengapa kita harus memilih keluarga Bai sebagai sandaran kita? Apa kamu mengerti? Aku menginginkan, bukan hanya sekadar sandaran. Bagaimana hasil pertimbanganmu? Tidak ada ruang untuk negosiasi. Sayapmu sudah kuat. Berani sekali bicara seperti itu padaku. Ingat baik-baik, kita ini seperti belalang yang terikat pada satu tali. Kamu harus hati-hati. Kimenanku. Tak perlu kamu khawatirkan. Yang harus berhati-hati adalah kamu. Wen Yuking sekarang terus-menerus mengejar kejadian kecelakaan tanpa mau melepaskannya. Jika aku terjadi sesuatu, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Sebaiknya kamu patuh saja pada apa yang aku katakan. Suruh putramu menikahi putriku. Kau pikir dengan begitu bisa mengikatku selamanya? Aku paling benci kalau ada orang yang mengancamku. Halo? Pria sialan. Tak ada satupun yang baik. Hahaha. Jika aku tak bisa mengikatmu, maka aku akan menyeretmu bersama-sama ke dalam air. HMPH? Kematian ibuku ternyata ada hubungannya dengan Yang Siukin. Dan tidak hanya dia sendiri. Siapa lagi Yang Siukin menyuruh Wen Yaoyao menggoda Bei Muz. Dan tadi di telepon dia bilang suruh anak perempuannya menikah dengan anak orang itu. Masa? Apa dia bilang sesuatu padamu? Tidak. Dia tidak bilang apa-apa. Yu Cheng, kalau kamu tahu sesuatu, harus bilang sama kita. Kalau tidak, kita tidak bisa bantu kamu. Aku akan bilang. Semoga saja tebakanku salah. Kalian berdua tidak ada kerjaan lain ya? Aku tahu kalian peduli sama aku. Tapi sekarang aku aman. Aku khawatir Yang Siukin akan bertindak terlalu ekstrim. Terutama kamu. Suka-suka nekat. Kali ini kita tidak akan biarkan kamu nekat lagi. Benar. Akan mengawasimu. Kalian berdua. Kapan jadi akur begini? Tidak pernah akur. Tapi tujuan kita sama. Yuking. Aku tahu kemampuanku tidak sebaik kamu. Tapi selama aku bisa menjaga kamu, aku akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungimu. Aku juga. Terima kasih. Jauhkan. Kamu ngapain Yuking? Nona Wen sudah melakukan seperti yang Anda perintahkan. Sehingga ya biarkan Li Cheng bawa pergi. Wen Zeng. Bagus. Wen Zeng ada di sini. Dia sudah tidak berguna lagi. Kenapa kalian menangkapnya? Menangkap apa? Aku suruh kamu datang Bawa ke sini. dia pergi. Mau dikembalikan lagi. Tidak semudah itu.
Wen Zheng, kamu sudah tidur dengan istriku selama 20 tahun. Enak ya. Dia sudah seperti ini. Kenapa kamu masih memukulinya? Pengkhianat. Ingat kamu adalah istriku. Kamu di sini bersama Wen Zheng. Hanya seorang wanita. Aku jadi wanita karena kamu tidak menghasilkan uang. Hei. Aku sudah mentolerir kamu menjadi wanita. Aku menghasilkan uang apa? Ngomong-ngomong soal uang aku jadi marah. Kamu lama sekali mengambil uang. Sampai aku nekat melakukan penculikan. Apa? Kalian? Ini sedang melakukan penculikan. Sudah jelas. Masa aku harus merawatnya? Apakah dia membayar? Uang apa? Tentu saja uang tebusan. 2 juta. Ayah. 20 juta. Maksud kalian, aku harus membayar 20 juta untuk menebus Wen Zheng. Kenapa? Apakah si tua ini tidak layak 20 juta? Ah, dia kan juga ketua grup Wen. Presiden direktur. Uang segitu baginya. Bukan masalah besar kan? Kalau begitu tanya saja padanya, apakah Wen Zheng punya uang sebanyak itu? Dia benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Cepat suruh dia bawa dia pergi. Aku menculiknya hanya untuk mendapatkan uang. Aku bilang kenapa si gadis ini bingung. Jadi kamu tidak menjelaskan padanya ya? Ini semua untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku. Ah, kurasa kamu tidak tega dengan si tua ini ya? Wen Zheng ini sudah hidup bersama Yang Xiuqi lebih dari 20 tahun. Lagi pula Wen Zheng lebih berstatus darimu, lebih terhormat. Mana ada wanita yang rela melepaskannya? Wajar saja. I Cheng, aku ini hanya memikirkanmu dan anak kita. Demi kebaikan kalian berdua. Aku sama sekali tidak punya perasaan pada Wen Zheng. Kenapa kamu panik? Dasar orang tua ini. Dia memang lebih tampan darimu. Anak kita aja bilang gitu masih nggak mau ngaku. I Cheng, kamu ini bodoh ya? Kamu nggak lihat si cewek kecil ini? Lagi memekabela hubungan kita. Kalau hubungan kita baik, kenapa takut dipecah belah? Iya kan? Cewek kecil, jangan ngomong sembarangan di sini. Sepet bawa dia pergi dari sini. Berhenti. Saya yang berani bawa dia pergi. Kalau aku nggak mau kasih uang gimana? Nggak kasih uang. Nggak kasih uang aku bakal bunuh dia. Kamu beneran mau bunuh dia? Dasar cewek kurang ajar. Meremehkan aku ya. I Cheng, dasar bodoh kamu. Wen Zheng nggak ada harganya di matanya. Si cewek kecil ini malah pengen Wen Zheng mati di tangan kita. Kenapa? Bukannya dia ayah kandungnya. Nanti aku jelasin lagi. Sekarang juga, segera bawa dia pergi. Kalau aku bilang, aku nggak mau bawa dia pergi gimana? Kamu nggak kasih uang. Jangan harap ada yang bisa bawa dia Kalau pergi. begitu, rawat aja dia sampai tua. Cewek, kamu bawa ayahmu. Lempar ke sini buat apa? Dia juga pacarmu kan? 20 tahun yang lalu, dia yang menghidupi kalian bertiga. Sekarang kalian bertiga yang harus menghidupinya. Mimpi kali. Masih lebih kompak suami istri yang sah. Kalian ini bikin aku mati kesal. Aduh hidup lagi. Lihat, bikin pasien darah tinggi ini kesal sampai bisa bicara lagi. Sial dia stroke tapi otaknya nggak bingung. Yang Xiuqin. Sia-sia aku bersikap tulus padamu selama ini. Kamu tega-teganya nggak punya hati. Jangan ngomong soal tulus. Perempuan-perempuan yang kamu cari di luar sana. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu akhirnya. Aku akhirnya kasih mereka uang terus mereka pergi. Oh, ada juga yang nggak mau uang dan nyawa. Ya aku kabulin aja deh. Bikin dosa. Bikin karma. Kamu memang lagi bikin karma. Masih kurang karma yang kamu bikin. Perempuan di depanmu ini bukan datang untuk minta nyawamu. Jangan pada lihat aku. Aku kan tadinya bilang mau kasih dia hidup, tapi kalian yang bawa dia kembali. Ya udah. Aku kabulin aja deh. Perempuan, kamu nggak takut aku lempar Wen Zheng ke gunung terpencil, biar dia hidup mati sendiri? Berani kamu. Aku aja ngindarin Wen Zheng. Kamu malah culik. Kamu memang nggak bisa diandalkan. Orang bodoh yang selalu merusak segalanya. Kamu, cewek kecil. Kamu berani memukulku. Benar-benar sial. Orang tua, aku mau wawancara kamu. Gimana kamu bisa tertarik sama mamaku? Kalau begitu aku ganti pertanyaan. Sekarang kamu merasa gimana? Kamu membunuhku. Cewek. Kamu luka di mana? Kamu baik-baik aja, aku periksa kamu. Ah, tenang aja. Aku baik-baik aja. Terus kenapa kamu panggil ambulans?
perlahan-lahan pergi. Bukan buat mereka panggil ambulans. Pergi. Mama. Jangan buru-buru. Tunggu sebentar lagi. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Aku cuma mau tunggu sampai mereka benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Bibi Song. Yu King, kok kamu nangis? Nggak. Aku nggak nangis. Terus, Bibi Song. Aku kangen kamu. anak bodoh. Kalau kangen Bibi Song ya pulang aja. Masa nggak punya kunci rumah? Besok aku suruh kakak Zishuan. Antar kamu pulang. Bibi bikin pangsit buat kamu. Aku mau yang isi daging sapi. Wah nggak boleh. Kamu alergi daging sapi. Bibi bikin yang isi daging babi aja. Mama. Aku mau yang isi daging kambing. Oke. Yang isi daging kambing, yang isi daging babi. Pastikan kalian semua bisa makan. Yu King. Itu. Bisakah kamu suruh beberapa bodyguardmu itu pulang? Setiap hari ikut terus rasanya aneh. Lagi pula, tante ini ada bahaya apa? Anggap saja mereka tidak ada. Bu, aku kasih tahu ya. Kalau bukan karena aku yang menahan, Yu King ini sudah mau mengirim satu kompi untuk melindungimu. Cekat-cekat nenek ini dikilik. Anak ini ngomong apa sih? Lihat ini. 4 ini sudah cukup. Kalau orangnya banyak, makanannya saja aku tidak bisa cukupi. 4. Nona Wen. Eilo. Bu, Bibi Song. Bu. Cepat lari. pukul balik cepat. Kalian ini sebenarnya diutus siapa? Nona Wen pintar sekali ya. Aku saja belum memperkenalkan diri. Jangan banyak bicara. Syarat apa sebenarnya untuk melepaskan orang? Pesan dari majikan. Jangan terus-menerus mengejar. Kasus kecelakaan ibumu ini. Kalau tidak, Bibi Song yang sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Kamu juga akan kehilangan. Aku tanya sekali lagi. Kamu ini sebenarnya orang siapa? aku bukan orang siapa-siapa. Aku hanya bekerja untuk uang. Transaksi sekali jalan. Pesan sudah kusampaikan. Bagaimana kamu memutuskan? Terserah kamu. Aku peringatkan kalian. Kalau kalian berani menyakiti ibuku, aku pasti tidak akan membiarkan kalian. Baiklah. Aku tunggu kalian. Wen Yu King, Kamu bilang dong. Setuju atau enggak? Aku setuju. Asal jangan sakiti Tante Song. Aku setuju apa aja. Gimana? Sudah ketemu? Mereka satu pun gak bakal lolos. Bos gimana nanganin dia? Ikutin aturan lama aja. Atau anggap aja kecelakaan. Belum mati beneran tuh. Kamu? Bukannya kamu bilang, biarin aku? Sekarang, nggak apa-apa jujur sama kamu. Saya employer bilang, meskipun Nona Wen nggak ngurus lagi, kamu nggak boleh hidup. Kenapa? Ngapain banyak tanya? dapat duit. Bantuin orang. Tante, Maaf ya. Berhenti. Udah pikirin belum? Kalau kamu bunuh Tante Song, aku bakal terus selidiki penyebab kematian mamaku. Nggak cuma hari ini sia-sia. Tapi kamu juga bakal dapat musuh lagi. Ngapain juga? bos. Dia bener sih. Bener sih bener. Tapi itu masalah employer, bukan masalah kita. Gak apa-apa kan? Tante Song. Yu King. Pasti buat mamamu. Cari keadilan. MA. Tante Song. MA. Lu ngomong nggak sih? Ngomong apaan sih? Sudah kubilang, di profesi kita ini, ada etika profesi. Oke. Kalau gitu aku pukulin sampai etika profesi itu nggak ada lagi. Santai. Gimana mau santai?
Bibi Song masih di kasur. Belum bangun-bangun. Lepasin. Dia tuh keras kepala. Ngapain dipukulin juga nggak bakal ngomong. Kalau gitu aku bunuh aja. Kalau udah mati petunjuknya beneran hilang. Kalian sengaja nyerang titik lemahku ya? Oke. Kalau gitu aku balas dendam. Lu mau ngapain sih? Jangan-jangan. Jangan. Jangan sakiti dia. Aku ngomong. Siapa bos lu? Aku beneran belum pernah ketemu dia. Aku cuma tahu. Dia itu. Yang Siukin. Lagi-lagi lu. Bisa mulai. Bajingan, penculikan dan pembunuhan. Lu juga nimpain ke aku. Hehe. Kalau lu nggak punya hati, jangan salahin aku kalau nanti sama-sama hancur. Mama, minum dulu. Tenangin diri. Mama, itu. Aku duluan ya. Jangan pergi. Lu nggak jadian sama BMUZ kan? Mama, Pak Music sekarang udah nggak terlalu benci sama aku. Oh iya, dia baru saja mengajakku makan tengah malam. Waktunya nggak cukup. Aku duluan ya, Bu. Sayang, cuci kaki. Kok marah lagi sih? Ternyata mengkhianatiku. Tapi bagus juga dia mengkhianati. Kalau tidak, aku nggak bakal tahu bagaimana cara membongkar orang itu ke Wen Yuking. Orang yang mana? Seorang pria bertahun-tahun yang lalu. Nomor teleponnya sudah aku dapatkan. Telepon dia. Telepon, Setelah kamu terhubung, ingat usahakan buat waktu lama. aku bisa ngomong apa? Aku nggak bisa. Nggak tahu harus ngomong apa. Aku beneran. Aku ada di sampingmu. Kenapa nggak minta tolong padaku? Ayo mulai. Kok nggak ada yang angkat sih? Halo. Aku teman yang Siukin. Ada urusan sama kamu. Bahas dulu. Kamu di mana? Aku datang ke kamu. Sama kasus kecelakaan Ibu Wen Yukin. Kamu mau selesaikan gimana? Wen Yukin sekarang nggak mau lepas dari kasus ini. Yang Siukin khawatir. Khawatir kalian bakal ketahuan. Kenapa bisa di sana? Jangan-jangan dia juga sudah menebak. Halo, Sudah begini aku nggak sembunyi lagi ketemuan yuk. akhirnya kamu mengaku. Ini ceritanya panjang. Nanti ketemu. Aku jelasin. Ketemu di mana? Alamatnya aku kirim. Tapi kamu harus datang sendirian. Aku temani kamu pergi. Yuking, kamu tidak boleh pergi. Tenang saja. Aku belum siap pergi untuk sementara. Sungguh. Kalau begitu kamu bersumpah. Kamu pergi sekarang. Bukan untuk melepaskan kami. Untuk mencarinya. Aku bersumpah. Aku tidak bermaksud melepaskan kalian. Karena kamu tidak mau pergi. Maka aku pergi dulu. BMUZ terlihat aneh. Kamu juga terlihat aneh. Tempat pertemuan adalah rumah lama keluarga BMUZ. Dan ini adalah rumah BMUZ. Tampaknya orang itu pasti ayahnya. Kak Zishuan. Aku dan dia
Mungkin memang tidak berjodoh berteman. Kamu akhirnya mau pulang. Kecelakaan mobil Ibu Wen Yuking dulu. Apakah ada hubungannya denganmu? Kamu adalah anakku. Masih meragukanku. Karena bukan kamu. Mengapa kamu tidak jujur? Mengatakan kebenaran saat itu. Mengapa masih ingin bertemu Wen Yuking secara terpisah? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu kepada orang yang lebih tua? Maka kamu harus memberikan contoh yang baik sebagai orang yang lebih tua. Meskipun kecelakaan itu tidak ada hubungannya denganku, tapi aku harus mengakui, aku juga menyembunyikan sesuatu. Jadi aku ingin mengompensasi kerugian yang ditimbulkan pada Wen Yuking. Memberikan kompensasi tertentu. Kamu ingin mengompensasi bagaimana? Kompensasi ini juga yang kamu inginkan. Apa maksudnya? Yang dimaksud Pak Bei adalah keluarga Wen dan keluarga Bei, perkawinan bisnis. Orang mati tidak bisa hidup kembali, apalagi kecelakaan itu bukan penyebab langsung kematian ibuku. Penyebab langsung. Pelaku sebenarnya masih Wen Zheng. Maukah kamu melepaskan dendam? Aku bahkan tidak membunuh Wen Zheng, apalagi yang tidak bisa dilepaskan. Kamu padaku. Pernahkah ada perasaan tulus? Ayahmu dan Wen Zheng adalah mitra bisnis. Perkawinan ini adalah gabungan kekuatan. Asal uangnya cukup, tidak masalah ada perasaan tulus atau tidak. Aku tanya sekali lagi. Kamu, padaku. Pernahkah ada perasaan tulus? Pertanyaan ini penting. Sangat penting. Aku sudah janji pada orang dari grup Wen. Dalam 2 bulan, aku harus menaikkan keuntungan grup Wen sebesar 10%. Kalau tidak bisa, aku akan kehilangan hak mengelola grup Wen. Jadi pertanyaanmu tidak penting. Ini baru orang yang bisa sukses. Aku mengerti. Jadi, kamu mau menerima? Apapun keputusanmu. Aku akan selalu mendukungmu. Terima kasih, Kak MUZ. Maaf, Kak MUZ. Aku juga tidak tahu apakah aku pernah punya perasaan padamu. Sekarang, mari kita bicara. Kamu mau tahu apa? Dulu, siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Wen Zheng, masih yang Xiuqin. Mereka berulang kali mencoba menyakitimu. Kenapa kamu masih mau memaafkan mereka? Bukan urusanmu. Tentu saja ini urusanku. Kalau mereka berdua Mesuk Pendra, kecurigaanku akan hilang. Kamu tidak takut mereka menyeretmu ke dalam masalah. Omong kosong belaka. Dia hanya tidak menemani aku memilih gaun. Tapi aku, kenapa merasa sakit hati? Dia belum datang. Hanya tunangan. Hanya formalitas. Tidak terlalu penting. Dia seharusnya melakukan sesuatu untukmu. Sebenarnya dia sudah melakukan banyak. Seperti kakak Zishuan selalu ada di sisiku. Memberikan rasa aman terbesar. Apakah kamu demi dia? Menghentikan penyelidikan pembenar. Aku tidak tahu apakah demi dia. Kegelisahanmu tadi sudah cukup mewakili perasaanmu. Kakak Zishuan. Aku tidak perlu kalian melakukan apa-apa. Aku hanya ingin kalian selamat dan bahagia saja. Apakah Bei Muze layak untuk Wen Yuking? Urusan aku dan Yuking bukan urusanmu. Kalau kamu tidak sanggup merawatnya, gantian aku saja. Jangan lupa kamu kakaknya. Tahu aku kakaknya masih tidak mau aku ikut campur. Meskipun kakak. Tangan jangan terlalu panjang. Apakah aku harus diam saja? Melihatnya disiksa olehmu sampai sangat menderita. Tidak mau ikut campur. Dia tidak suka aku. Mana ada yang terluka? Menyukai seseorang tidak harus diucapkan dengan kata-kata. Kamu, luka kamu. Siapa yang melakukannya? Ayah, kamu peduli padaku. Tentu saja. Aku ayahmu. Masa peduli sama anak bisa bohong? Rasanya enak diperhatikan keluarga. Enak. Kamu mau bilang apa? Ayah, sejak Ibu Wen Yuking kecelakaan, dia kehilangan perhatian keluarga. Dia korban sebenarnya. Sudah lebih dari 20 tahun. Masa masih cari kebenaran?
Ini untuk menghormati yang meninggal. Kalau kebenaran terungkap, mungkin kamu juga kehilangan keluarga. Hidup harus jujur. Ayah ini yang kamu ajarkan. Anak, kamu beneran suka sama si Wen itu ya? Ayah kamu mau ngapain? Anak, tenang aja. Baik piwek kamu, maupun buat grup B kita. Perkawinan kalian adalah yang terbaik. Kerjasama grup BI dan Wen. Ini mau menguasai kota Longhua di Rut BI. Kedepannya mohon bantuannya. Santai aja. Kalau ada uang, bagilah sama-sama. Apapun masa depan kita, aku sama kamu, selalu setia. Bei Wen Cheng, gak nyangka kita ketemu lagi setelah 20 tahun. Pertemuan pertama, langsung berhadapan. Coba jelaskan. Gak ada yang perlu dijelaskan. Kamu kayaknya sudah terlalu nyaman di posisi tinggi. Sampai lupa diri. Sampai ancaman saya tidak dianggap. Itu karena kemampuanmu. Tidak cukup untuk mengancam saya. Dulu kalau bukan karena uang saya, yang kamu pakai sebagai modal, mana ada grup B sekarang? Kamu sendiri bilang, itu dulu. Kamu sangat tahu. Sekarang bukan dulu lagi. Kamu? Baiklah, maka lihatlah atas uang yang saya berikan dulu. Bantu saya bangkit. Coba jelaskan. Kamu mau saya bantu bagaimana? Sebenarnya, saya ingin menikahkan putri saya Wen Yaoyao dengan putramu, agar masa tua saya terjamin. Tapi sekarang, saya mau saham dari perusahaanmu. Kalau tidak, saya akan ungkap kebenaran masa lalumu ke publik. Berani sekali kamu. Bei Wen Cheng, kamu mau memaksa saya sampai kita sama-sama hancur. Sama-sama hancur. Bahkan kalau sama-sama hancur, yang mati pasti kamu. Bei Wen Cheng, kamu brengsek. Bei Wen Cheng, saya tidak akan membiarkanmu. Pelaku sebenarnya sudah lama mati. Mau ancam saya dengan itu lagi. Ada APA. Bei Wencheng bilang, pelaku kecelakaan sudah mati. Madala. Saya kira ini cuma kecelakaan biasa. Ternyata lebih rumit dari yang saya kira. Kebenarannya mungkin lebih rumit dari yang kalian pikir. Ini. Kamu mungkin bisa pakai. MUZKK. Kamu. Apakah kamu akan membenciku? Tidak tahu. Meskipun ini adalah tanggung jawab yang seharusnya dia tanggung. Tapi dia. Bagaimanapun juga dia adalah ayahku. Aku rasa aku seharusnya tidak menyulitkanmu. Hanya saja, mungkin aku tidak bisa benar-benar memaafkan. Aku tahu permintaan maaf tidak ada gunanya. Tapi aku tetap ingin mengucapkan maaf untuknya. Maaf. Yu King. Jika aku bisa membujuknya untuk bertanggung jawab, apakah kamu akan memaafkannya? Boss. Sayang. Katakan, di mana kamu menyembunyikan istriku? Ya. Di mana kamu menyembunyikan ibuku? Kami tidak punya uang lagi. Setiap kali melihat kalian berdua, aku benar-benar merasa yang Siukin adalah orang yang malang. Apa maksudmu? Tidak ada. Kalau tidak ada, cepat kembalikan ibuku. Ibumu tidak ada di sini. Apa? Istriku tidak ada di sini. Istrimu. Mengapa ada di sini? Dia sejak terakhir kali mencarimu dan tidak pernah kembali. Bukan kamu yang menyembunyikannya. Lalu di mana lagi? Kalau begitu kalian harus mencari orang itu. Siapa? Mr. Pai, aku salah. Maaf. Maaf, aku salah. Wanita sialan ini, kalau kamu mau bunuh atau hukum terserah kamu. Aku jamin tidak akan mengeluarkan suara sedikit pun. Aku juga jamin tidak akan buang angin. Benar-benar ayah dan anak yang sejati. Kalian berdua pengkhianat. Dasar perempuan hahat daim kau. Kalau bukan karena kau yang bikin masalah ini, kita nggak bakal dipukuli kayak gini. Bu, jangan bicara lagi. Jangan bikin kita celaka lagi. Aku kenapa? Bisa ketemu. Kalian berdua yang gak tahu terima kasih. Yang Siukin. Asal kau bisa jaga mulut jelekmu, aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau enggak, nasib mereka berdua akan sama seperti ibu Wen Yu King. Bei Wen Cheng, kau brengsek. Bai Xiansheng, Bai Xiansheng. Anda nggak boleh seperti ini. Bai Xiansheng. Aku janji, dari sekarang,
Aku sama perempuan jahat ini. Nggak ada hubungan sama sekali. Aku nggak ada hubungan. Anda nggak bisa pakai nyawa aku buat nutup mulutnya. Bai Xiansheng. Aku juga nggak boleh kenapa-kenapa. Aku juga janji. Aku sama dia nggak ada hubungan. Bu. Cepat bilang ke Bai Xiansheng. Kita nggak ada hubungan. Aku cuma bonus isi pulsa. Bai. Bei Wencheng, aku setuju sama kamu. Pasti nggak ngomong sembarangan. Kamu sudah pikir baik-baik. Ya, aku sudah bilang semua. Yang Xiuqin. Aku kasih kamu jalan keluar. Tapi kamu malah potong jalan aku. Benar-benar kau. Kalau gitu, aku kasih kamu pilihan lagi gimana? Gimana? Wen Yuqing. Yang Xiuqin yang kamu takuti. Kalau begitu, apakah kamu puas? Wen Yuqing. APA kamu tidak dekat. MUZ akan membencimu. Jadi, aku datang untuk membujukmu Jangan menyerahkan diri. harap. Usaha yang kukerahkan dengan susah payah. Nggak akan sia-sia begitu aja. Kekayaan yang didapat dari cara nggak halal pasti nggak bakal bertahan. Wen Yuqing. Kamu kejam banget. Aku tadinya mau menyatukan keluarga BI dan Wen lewat pernikahan. Biar bisa mengendalikan kamu. Tapi aku nggak nyangka. Ternyata kamu nggak peduli sama sekali. Dengan kepentingan keluarga Wen. Ada 100 cara buat selamatkan grup ini. Tapi kamu malah memilih nikah bisnis. Padahal kamu udah bermain di dunia bisnis selama ini. Kok malah bertaruh sama hal ini? Lucu banget. Sudah cukup. Jangan kira kamu bisa mengancamku. Hanya karena punya saksi yang Xiuqin. Jujur saja, aku nggak bakal jatuh. Dari perkataanmu, sepertinya sopir yang sebenarnya sudah mati dan nggak bisa dibuktikan. Benar kan? Gimana kamu tahu? Aku udah tahu dari dulu. Apa ini? Ngapain kamu tahu semua ini? Kebenarannya lebih dari ini. Kamu terlalu meremehkanku. Apa yang ingin ku tahu jauh lebih banyak dari ini. Kamu mau ngapain lagi? Bei Wencheng, kamu nggak percaya sama orang yang pikirannya berubah-ubah. Tapi kamu seharusnya lebih nggak percaya sama mesin yang bisa dikendalikan orang. Direktur Beuneng. Membunuh orang dengan menyewa pembunuh 20 tahun yang lalu. Mendapatkan uang haram. Menipu putri korban untuk menikah dengannya. MUZ. Kamu pasti sangat membenciku sekarang. Maaf, Yu Cheng, kamu harus berhati-hati sekarang. Bei Wencheng menghilang. Orang kita tidak menemukannya. tidak apa-apa. Dia akan kembali. Kamu ingin mengambil risiko lagi. Tenang saja Zishuan. Sekarang tidak perlu aku mengambil risiko. Semoga begitu. Kalau tidak Bibi Song pasti akan marah besar padaku. Dengan kaburnya Bei Wencheng, dia sudah pasti bersalah. Kita hanya perlu menambah tekanan. Dia tidak akan bisa bangkit lagi. Lalu, bagaimana kamu akan menjelaskan ke dia? Karena Bei Wencheng dia terbatas geraknya. Dia hidup dengan susah. Aku tidak tahu. Karena keruntuhan keluarga Bei juga karena aku. Penjelasan apapun tidak akan berguna. Yuqing, aku tidak ingin membencimu. Tapi aku dan kamu, mungkin tidak ada masa depan lagi. Ayah, kemana saja kamu selama ini? Jangan ikut campur. Kasih aku uang. Aku harus pergi bersembunyi. Ayah, jangan bersembunyi lagi. Menyerahlah. Aku tidak akan menyerah. Menyerah berarti mengakui kejahatan. Ayah kamu masih belum mengerti. Sekarang kamu justru melarikan diri karena takut dihukum. Ini salahku. Semua itu karena si gadis itu. Seharusnya aku juga membunuhnya. Jangan terus-terusan tersesat. Aku melakukan semua ini, bukan untuk apa-apa, tapi agar kamu bisa hidup seperti orang kelas atas. Aku tidak salah. Aku tidak butuh. Aku lebih memilih. Menjadi anak dari keluarga biasa. Itu karena aku tidak pernah membiarkanmu merasakan susah. Kamu tidak mengerti. Apa bedanya miskin dan kaya? Aku kasih tahu. Kamu ambil uangnya. Kasih tahu ya. Aku tidak akan menyerahkan diri. Ayah. Ikuti dia jangan sampai dia kabur. Kalau perlu langsung tangkap.
akhirnya mendekati akhir. Wen Zheng, Apakah kamu tidak lelah berpura-pura? aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Kecelakaan yang menimpa ibuku dulu, Apakah itu ulahmu? Omong kosong. Itu Yang Xiuqin. yang menyuruh orang untuk membunuh. Lalu siapa yang mengarahkannya untuk menyuruh orang membunuh? Wanita seperti dia memang berhati ular. Tidak perlu diarahkan orang lain. Jangan lupa. Dulu dia yang menyuruhmu mencabut alat bantu napas Benarkan. ibuku. Aku sudah bilang berapa kali. Dulu kamu masih kecil. Jadi ingatanmu salah. Alat bantu napas ibumu. Dia sendiri yang mencabutnya. Agar tidak membebanimu. Baik, Kamu terus saja mengarang. Terus percaya atau tidak. Tapi jangan pakai ini untuk menuduhku. kamu lihat sendiri. Ini dari komputer Bei Wencheng tentang kamu dan Yang Xiuqin bertiga. Bukti kejahatan. Bagaimana mungkin? Kamu bodoh sekali. Siapa yang kamu sebut bodoh? Yang Xiuqin, kamu datang untuk apa? Bukan kamu yang bilang mau jujur sama aku. Kamu anak perempuan brengsek. Lagi-lagi ulah kamu. Anak perempuan brengsek itu kamu lagi. Sama seperti ibumu yang sudah mati. Selalu cari cara baru. Jangan kamu hina ibuku. Apa salahnya aku menghinanya? Dia tahu Wen Zheng tidak suka dia. Tapi masih saja bertahan. Membuat aku jadi selingkuhan selama bertahun-tahun. Kamu selingkuhan yang tidak tahu malu. Malah berani menuduh aku di sini. Istri resmi. Kamu masih punya muka tidak? Urus saja dirimu sendiri. Aku bisa membuat pria rela memberiku uang dan membayar. Itu kemampuan aku. Ya, kamu memang punya kemampuan. Tapi beberapa pria, bodohnya minta ampun. Tidak hanya membiayai selingkuhan yang tidur di ranjang yang sama, tapi bermimpi berbeda. Tapi juga membantu membiayai suami dan anak selingkuhan. Sungguh dermawan. Kamu setujukan? Wen Zheng, Sudah, diam kalian semua. Kalian para wanita, tidak ada yang baik. Sing Nyonya Pantes Mary. jadi kamu mau mencabut alat bantu napas ibuku ya? Itu yang dilakukan Yang Xiuqin. Akhirnya kamu mengaku. Jelas-jelas kamu sendiri yang mencabutnya. Wen Zheng, kamu malah menuduhku. Aku akan mencekikmu. Kamu si manis. Kamu sudah membohongiku selama lebih dari 20 tahun. Membuatku membiayai suamimu. Menipu aku untukmu. Mengurus anak. Kamu si manis. Kamu pantas mati. Wen Zheng, ternyata kamu tidak sakit ya? Kak Zishuan, memang pantas jadi dokter. Waktu itu langsung tahu, dia cuma pura-pura sakit. Mungkin dia pikir, pura-pura sakit bisa lolos dari hukuman. Wen Zheng, Sudahlah. Kalian berhenti berkelahi. Tunggu orang lain datang dulu baru berkelahi. Tunggu Saipa. Tunggu orang lain selain kalian. Bei Wencheng. Kompak sekali. aku tidak bisa bertemu dia. Kasih kesempatan buat kalian bertemu lagi. Kamu harus hargai itu. Aku mengkhianatinya. Jadi saksi buatmu. Dia akan membunuhku. Kamu jadi saksi buatnya. Saksi yang mengungkap kejahatan Bei Wencheng. Yang penting, beberapa detail kecelakaan Ibu Yuking dulu. Bukti detail. Bukti di komputer Bei Wencheng ini masih belum cukup untuk menjatuhkan hukuman besar. Benar. Maksud Yuking. Langsung tuntas. Ya. Orang jahat. Tidak boleh ada kesempatan bangkit lagi. Kalau begitu seksi ini, lebih baik aku yang jadi. Kenapa? Yang Xiuqin tidak bisa ya? Karena dia adalah dalangnya. Kamu malah menjebakku. Aku bukan dalang, kamulah dalangnya. Tidak benar. Wen Yuking, kamu nggak mau menipu kita kan? Termasuk, yang ini, Bei Wencheng. Bukti yang kamu palsukan juga. Apa ini palsu? Panggil orang yang bersangkutan untuk konfirmasi. Kan jadi tahu, Kak Zishuan. Saatnya suruh orang masuk. Orangnya udah sampai. Pantas aja nggak ketemu-ketemu kalian. Satu-satu pada kabur ke sini. Nyari ketenangan. Bei Wencheng. Wensheng. Nggak gampang ya. Akhirnya kita ketemu lagi. Sio Bei yang terhormat. Akhirnya kamu yang datang ke aku. Wensheng. Kamu ngomong gitu. Jadi kayak orang asing. Dulu aku berkali-kali nyari kamu. Kamu nggak mau ketemu. Sekarang, kamu udah kayak anjing terlantar. Gimana? Sekarang baru inget aku. Wensheng.
Kamu kira aku datang ke kamu hari ini untuk minum teh dan ngobrol ngalor ngidul? Sama kamu juga, Yang Siukin. Hari ini aku datang buat nyelesain semua masalah kita. Kalian selesaikan masalah kalian. Nggak ada hubungannya sama aku. Kamu bilang nggak ada yang nggak ada. Hari ini kalau aku nggak jelasin semuanya, kita semua nggak ada yang bisa keluar dari sini. Nona Wen, kamu setuju sama aku kan? Betul. 20 tahun. Udah saatnya ada akhirnya. Wen Yuking, kamu udah nunggu kita 20 tahun. Nggak pernah melaporkan kita. Demi hari ini. Tidakkah kamu merasa begini? Lebih seru. Kamu tidak takut kami akan kabur. Kalian semua orang yang serakah. Kalau ada sedikit kesempatan, kalian tidak akan melewatkannya. Aku paling menyesal. Kenapa dulu tidak membunuhmu? Jadi kamu mengaku awalnya menyuruh Wen Zheng mencabut selang napas ibuku. Dibandingkan Wen Zheng, yang mengutak-atik mobil ibumu. Hingga remnya rusak dan kecelakaan. Dia lebih jago. Itu juga karena dia menyuap Bei Wencheng, Minaiwa pembenapayaran, menyebabkan kecelakaan. Jadi kematian ibumu adalah hasil konspirasi mereka berdua. Aku menyewa pembunuh bayaran. Lucu. Pembenar bayaran yang aku sewa. Bukan kamu yang memperkenalkan. Jadi, kamulah yang sudah merencanakan ini dari awal. Benar? Uang yang aku berikan untuk menyuap Bei Wencheng juga diberikan secara sukarela oleh Wen Zheng. Jadi intinya, Wen Zheng kamulah dalang sebenarnya. Kalian akhirnya mengaku juga. Wen Zheng, kamu sudah tahu akan ketahuan. Kenapa masih mengingatkan aku? Kecelakaan ibuku bukan kecelakaan biasa. Kenapa kamu harus melakukan ini? Aku bilang juga, Wen Yuking, kenapa tiba-tiba kecelakaan itu tidak selesai? Aku selalu melindungimu. Aku menyuruh Wang Kai membunuh Wen Yuking. Kamu membunuhnya karena takut aku jatuh. Kehilangan dukungan keluarga Wen. Tidak bisa menghidupi suamimu yang parasit. Dan anakmu yang tidak berguna. Wen Zheng. Lalu kenapa kamu menyuruh orang berpura-pura sebagai orangku? Menculik ibu Song Zishuan. Lalu menyalahkan Yang Siukin. APA, Bei Wencheng, bukan kamu yang menyalahkan aku. Omong kosong. Mana ada waktu senggang untuk itu? Wen Zheng. Kenapa kamu selalu menyasar aku? Itu karena setelah gadis sialan ini kembali, aku sudah merasakan bahwa aku tak bisa kabur lagi. Jika aku tak bisa melarikan diri, maka aku akan menyeret kalian semua ikut tenggelam. Gila. Kamu juga harus introspeksi dirimu sendiri. Dulu, kamu hanyalah salah satu dari bawahanku, hina dan rendah seperti semut. Kenapa setelah dapat sedikit uang, kamu bisa langsung sukses besar? Bahkan lebih tinggi dariku. Apakah hanya karena itu? Benar. Aku tak tahan melihatmu mendapatkan satu proyek, lalu berlagak hebat di depanku. Kalau mati, aku akan menyeret kalian bersama-sama ke neraka. Gila. Yuking, apa yang kamu katakan benar. Ketiga orang ini bersatu. Sangga seperti anjing sailing man gadget. Ya. Orang jahat pasti mendapat balasan setimpal. Akhirnya dendam ibumu terbalas. Dendam Song Yi juga ada penyelesaiannya. Ayo pergi. Dulu. Salah satunya adalah suami ibuku, satunya teman dekat, dan satunya lagi asisten andalan. Namun pada akhirnya, ia malah dibunuh oleh 3 orang yang paling ia percayai di dunia ini. Masih adakah tempat untuk persahabatan? Bibik Song, Kak Zishuan, selamat datang di rumah baru. Bu, kalau ibu tidak datang sekarang, Yuking sudah tidak mau peduli padaku. Bukankan rumah besar ini, Bu. Bu, apapun ukuran rumah ini adalah rumahmu. Ada apa? Kamu tidak ingin menjadikan ini rumahmu? Yuking, kamu tadi memanggilku apa? Bu. Maaf ya. Kamu sudah membesarkanku selama lebih dari 20 tahun. Aku terlalu tidak mengerti. Ini hutangku padamu. Anak baik. Panggil aku sekali lagi. Bu. Iya, Ada aku juga. Kak. Adik baik. BMUZ. Maaf.
Aku memilih untuk lari. BMUZ, kamu pengecut. Lihatlah kalian berdua saat kecil. Sangat lucu. Yuking sama sekali tidak lucu. Selalu cemberut. Dan selalu menggangguku. Kamu kan kakak. Harusnya membiarkan adikmu mengganggumu. Bu, kamu yang terbaik. Tidak adil ini. Lihat foto ini. Ini malam kamu memutuskan kembali ke keluarga Wen. Kakakmu yang memotretnya. Kakakmu langsung bilang kamu terlihat lemah. Harus melindungimu dengan ketat. Ah Bu, kamu tidak tahu. Dia hanya terlihat lemah. Tapi saat berkelahi dia sangat garang. Tidak tahu kapan dia belajar bela diri. Awalnya aku tidak berniat belajar, tapi pelatih bela diriku. Sepertinya dia juga belajar psikologi. Dia tidak hanya mengajarkan bela diri dengan sangat baik, bahkan api balas dendamku. Dia yang menyalakannya. Zishuan, kau harus baik-baik saja. Terima kasih adikku. Terima kasih. Dia tidak melakukannya denganmu. Kalau tidak ya, kau harus mati. Lihatlah foto saya. Seberapa baik. Tunggu sebentar. Latar belakang mengapa orang ini begitu akrab? Wen Yaoyao. Bukankah itu? Tanpa diduga, dia adalah orang yang paling tersembunyi. Dua hal tua di rumah Wen. Akhirnya masuk. Kau merasa lega. Tapi bukan? Berpura-pura bodoh selama bertahun-tahun. Tapi aku lelah. Kau harus berurusan dengan Wen Yuking. Ini adalah upaya yang melelahkan. Benar-benar tidak perlu khawatir. Mulailah dengan menemukan seorang guru untuk mengajarinya kungfu. Aku takut padanya. Kebugaran fisik yang buruk, kapasitas mental yang lebih buruk. Yang Xiuqin dan Wen Sheng adalah dua hal lama. Membusukkan. Anda bisa melihatnya. Anda memiliki pelatihan yang baik. Tapi ada kelebihan dan kekurangan. Sekarang ingin mendepak Wen Yuking, tapi itu tidak mudah. Toh, dia adalah pewaris sejati dari kelompok Wen. Kali ini, tapi jangan biarkan aku berhubungan dengannya lagi. Terakhir kali dia membuatku telanjang. Itu konyol. Wanita kasar. Tidak sedikit feminin. Di mana seperti bayi saya. Cerdas dan cerdas. Memiliki tubuh. Benci. Tunggu sebentar. Wen Yuking, Wen Yaoyao, kita bertemu. ada apa? Cari kamu. Tentu ada. Hao Ze, kali ini, mungkin kamu yang harus turun tangan. Aduh. Wen Yucheng, kita memang berjodoh ya. Kupikir kamu ingin telanjang lagi. Terakhir ada BMUZ yang membantumu. Kali ini. Kamu memasukkan ayahnya ke penjara. Kamu pikir dia masih mau membantumu? Dari perkataanmu, kamu ingin melakukan sesuatu padaku lagi. Aku lagi bokek nih. Pengen minjam uang darimu. Memang tidak tahu malu. Kalau aku tahu malu, apakah aku akan melakukan hal-hal itu? Bajingan. Kamu licik. Terakhir kamu membuatku telanjang bulat. Kali ini, aku akan membuatmu merasakan hal yang sama. Lepaskan. Aku datang hari ini untuk mempermainkanmu. Tolong. BMUZ. Jangan pukul lagi. Bawa aku pergi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. KMUZ, tolong aku. Wen Yuking, kenapa kamu selalu beruntung? Nikmati malam ini. Besok, aku akan memberimu kabar baik.
Kakak MUZ, kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri? Ada apa? Ada masalah. Aku segera kembali. Iriau begitu lembut. TAPI, aku malah bersecond call dengan Wen Yuqing. Menuduhnya menderita gangguan jiwa delusi. Membuatnya diejek semua orang. Bahkan tidak bisa hidup normal. Di sini, saya ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Yao Yao. Selain itu, saya juga ingin melaporkan Wen Yuqing. Kamu menyembunyikan bukti. Bahkan ingin membunuhku untuk menutupi semuanya. Saya berharap pihak berwenang segera menyelidikinya. Gelombang di internet bukan hanya tentang kamu yang memfitnah Wen Yao Yao, tapi juga tentang caramu yang tidak bermoral, mengorbankan keluarga, memfitnah dan melukai keluarga sendiri. Semua yang kamu lakukan telah menyebabkan dampak serius pada grup. Jadi, para pemegang saham memutuskan untuk mencopot jabatanmu sebagai ketua. Kejahatan Wen Sheng sudah jelas terlihat. Polisi sudah mengumpulkan bukti. Mana ada fitnah? Siapa di internet yang percaya? Lihatlah semua komentar ini yang memenuhi internet. Meskipun kamu punya bukti lalu apa? Benar. Demi kepentingan grup, kita harus mempertimbangkan kembali posisi ketua. Awalnya sudah disepakati. Asalkan Wen Yuqing memberikan keuntungan bagi grup, meningkatkan laba sebesar 10%, maka posisi ketua. Tunggu. Kamu biarkan dia tetap di grup. Jangan bicara soal 10% laba. Mungkin seluruh grup akan menjadi korban untuknya. Pasti ada orang yang sengaja menargetkannya. Asal kita tahu siapa orang itu. Benar atau salah akan jelas dengan sendirinya. Kalau tidak ketemu, kami tidak berani mengorbankan kepentingan seluruh grup untuk bertarung Wen denganmu. Yuqing, Demi grup yang susah payah dibangun oleh ibumu, sepertinya kamu harus pergi. Ya pergilah. Jangan membuat ibumu terlalu kecewa padamu. Kalian masih ingatkan grup ini dibangun oleh ibuku. Pendiri grup tentu saja kami ingat, tapi itu sudah 20 tahun yang lalu. Setelah 20 tahun itu, kelangsungan grup ini dipertahankan oleh para pemegang saham yang hadir. Jadi ketika kami menyebut ibumu, itu hanya karena kami menghargai rasa kesetiaan. Jadi maksudmu, ibumu melahirkanmu tapi tidak membesarkanmu, berarti dia bukan ibumu. Wen Yuqing, jangan terlalu langkang. Semua yang hadir di sini. Semua lebih berhak menjadi ketua dewan darimu. Jangan baru kembali. Langsung menggunakan status ibumu untuk menekan kami. Kamu terlalu sederhana. Saya tidak berhak. Lalu siapa yang berhak? Wen Yao Yao kah? Kakak, apakah kamu begitu merendahkan saya? Kakak, perlakuanmu yang menyakitkan padaku sebelumnya, saya bisa memaafkan. Tapi sekarang, saya tidak bisa hanya diam melihat. Grup ini karena kamu, hancur berantakan. Lagi pula saya juga marga Wen. Marga Wen. Tidak menyangka marga yang paling saya benci justru menjadi senjata saya untuk merebut posisi. Pertimbangkan kepentingan yang lebih besar dulu. Nanti kita bisa ganti marga. Baik. Kalau begitu mari kita tidak membahas marga dulu. Mari kita bicarakan bagian saham Wen Yao Yao dan kontribusinya terhadap perusahaan. Dibandingkan dengan saya, tidak ada apa-apanya. Apalagi, dia tidak seharusnya mengancam semua orang. Kakak jangan asal bicara. Pertama kali saya bertemu semua orang, sudah saya katakan, rahasia setiap orang di sini, saya bisa mengetahuinya. Jika bukan karena terpaksa, saya tidak akan mengintip sedikit pun. Tapi caramu benar-benar terlalu licik. Kalian ngomong sama dia. Kalian bilang kalian sukarela dukung aku. Aku nggak ancam kalian. Apa kamu yang janjiin mereka? Kalian hianat sama aku. bukan khianat. Tapi sadar diri. Direktur, Kali ini aku datang untuk menebus kesalahan. Aku nggak pernah panggil dia. Sebenarnya kalian semua tahu siapa di antara mereka yang lebih cocok duduk di posisi ini. Jangan lupa, Wen Yuqing sekarang reputasinya hancur. Ini bisa sangat mempengaruhi reputasi grup. Kalau gitu biar semua orang lihat siapa sebenarnya yang mempengaruhi reputasi grup. Kamu kok datang? Nona Wen, aku salah. Aku nggak seharusnya ngomong sembarangan di internet. Siniwa yang TikTok di internet. Itu dia. Itu Wen Yao Yao yang suruh aku bilang. Dia mau orang-orang serang kamu. Dia mau semua orang bully kamu di internet. Zheng Haoze, kamu ngomong apa sih? Kamu keluar. Waktu Zheng Haoze ngomong di depan kamera live, rusak reputasi aku. Kenapa kamu nggak bilang dia ngomong sembarangan? Sayang, kamu yang bikin aku kayak gini. Aku nggak tahan lagi. Kalau bukan karena aku suka wajah kamu, aku nggak bakal bantu kamu terus-terusan. Setiap kali aku bantu kamu, aku kayak kehilangan setengah nyawa. Kalau aku masih bodoh bantu kamu lagi, aku bakal benar-benar mati. Urus masalah pribadi kalian. Keluar. Wen Yuqing, aku udah minta maaf sama kamu. Jangan biarkan dia cari masalah sama aku lagi. Dia itu orang yang nggak takut mati. Dia? Apakah dia? Wen Yuqing, apa yang sebenarnya kamu lakukan?
Mengapa kamu selalu lebih beruntung dariku? Mengapa aku sudah berusaha keras, merencanakan selama bertahun-tahun? Mengapa semua orang bisa mengkhianatiku begitu saja? Kamu dan Wenzheng yang Xiuqin sama saja. Tidak akan pernah mengerti. Baiklah, sekarang aku tidak ingin tahu lagi. Sekarang aku akan membunuhmu. Wen Yuqing, aku akan membunuhmu. Sudah kukatakan, aku akan melindungimu. Mu Zege. Apakah kamu merasa aku tidak berguna? Kamu seperti pahlawan. Benarkah kamu berpikir begitu? Benar. Kamu sangat berani. Bisakah komisinya ditambah sedikit? Maksudku, walaupun bertarung tidak sehebat mereka, tapi aku melindungimu dengan nyawaku. Mu Zege. Kamu selalu bilang aku terlalu keras. Tapi pernahkah kamu berpikir, aku menjadi percaya diri dan kuat? Karena ada kamu di sampingku. Mu Zege. Aku sangat membutuhkanmu. Wen Yaoya telah dikonfirmasi menderita gangguan jiwa, tapi bukan tipe hayalan yang kita tentukan, tapi gangguan jiwa manik. Jadi, Dia tidak ditangkapkan. sekarang sementara di rumah sakit jiwa, tapi bisa keluar kapan saja. Kamu harus berhati-hati. Ibu memasak sup ayam. Kamu harus minum selagi hangat. Jangan sampai BMUZ bangun. Tapi kamu malah jatuh sakit. Zishuange. Kamu pikir dia masih akan bangun? Yuqing, aku tahu di hatimu selalu ada simpul. Tapi satu hal, kamu juga harus punya empati. Bei Wencheng tetaplah ayahnya. Aku tahu. Aku tahu kamu tidak bisa memaafkan apa yang Bei Wencheng lakukan pada ibumu. Tapi karena dia mencintaimu, dia memilih untuk menerima apa yang kamu lakukan pada ayahnya. Dibandingkan dengan itu, dia lebih menderita. KMUZ. KMUZ, kenapa kamu begitu bodoh? Aku sangat takut kehilanganmu. Bisakah kita mengabaikan semua dendam dan resmi bersama? Kamu selamanya adalah KMUZ yang selalu ada di sisiku.